my God, I think it's happening again. Swore to myself I would be letting it end, but every time I look at those brown eyes and your smile, oh your smile, run into you on a break in the hallway, and I get nervous, you're so cute, there's no way. Say that out loud, well what now? Please don't let this be happening again. This already happened once, and it's already been 3 months, but every time I see you my heart goes, and I can't seem to make it stop. Oh my God, I think it's happening again. Swore to myself I would be letting it end, but every time I look at those brown eyes and your smile, oh your smile, run into you on a break in the hallway, and I get nervous, you're so cute, there's no way. Say that out loud. Jadi sekali lagi tujuan utama mengidentifikasi, kemudian mendapatkannya, kemudian mendayagunakan sumber tersebut untuk peningkatan kualitas belajar siswa-siswi kita. Next. Bapak Ibu, bahwa pada dasarnya sumber daya yang ada di sekolah ini terdiri dari faktor biotik maupun abiotik. Biotik artinya hidup, kemudian abiotik mati, yang merupakan aset sekolah yang harus dimanfaatkan sebagai sebuah bentuk untuk mencapai visi, misi, dan program sekolah. Pendekatan berbasis aset ini merupakan cara yang paling tepat untuk mengembangkan sekolah kita. Bapak Ibu, saya teringat tadi yang disampaikan Pak Agus ketika di depan, itu kita punya kekuatan, tetapi kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Kemudian yang kedua, membayangkan masa depan. Kalau kita sudah punya kekuatan, kita putar bayangan masa depan, oh sekolah ini mau diajak ke arah mana. Kemudian berpikir tentang kesuksesan yang telah disarai. Sekolah sini sudah seringkali meraih juara. Kemudian yang keempat, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya atau aset dan kekuatan. Kemudian merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan, dan kemudian aksinya adalah melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogram atau wujud nyatanya. Bapak Ibu, inilah wujud aksi nyata yang nanti akan kami sampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Ingin merancangkan membuat pojok literasi. Kemudian pojok literasi ini dengan mendayagunakan aset yang belum optimal pemanfaatannya. Kemudian yang kedua adalah green corner atau pojok hijau dengan memanfaatkan kembali peralatan pot dan bekas hidroponik yang tidak terpakai, yang sementara ada di pojok sana. Itu rencana kami. Latar belakangnya ya Bapak Ibu, yang pertama yaitu pojok literasi. Belum optimal keberlanjutan pojok baca. Bapak Ibu, di setiap ruangan dulu pernah ada pojok literasi, kemudian dikasih rak-rak. Pernah, kemudian bisa berjalan beberapa waktu, tapi sampai saat ini belum bisa berlanjut dengan baik. Kemudian yang kedua, kami ingin menghidupkan kembali pojok baca tersebut. Selain itu, Bapak Ibu pernah tahu ya bahwa kita pernah juara literasi nasional. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ya. Dulu dipandegani oleh Ibu Sulastri dari Perpus. Yang itu tentu saja perlu kita pertahankan. Kemudian meningkatkan minat baca semua warga sekolah, baik itu siswa, kemudian Bapak Ibu guru maupun tenaga non kependidikan. Dan latar belakang yang kedua yaitu yang green corner. Yang pertama, green corner pernah kita semua melihat itu di pojok sebelah sana kantin itu hijau royo-royo, asik sekali. Kemudian asri, sangat asri, tetapi ini pemanfaatannya juga belum optimal. Kemudian kami bermaksud untuk menggunakan kembali, memakai kembali perlengkapan yang sekarang tidak terpakai, kemudian untuk menjaga keselarasan hubungan antara kita sebagai manusia dan alam.
dan menciptakan suasana asri nyaman dalam belajar. Baik, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu adakah aset lain yang belum kami berdayakan? Aset? Masih ada kan? Apa Bapak Ibu? Alumni, Bu Ari, alumni Bu Ari, alumni. Alumni kan sebagai komite. Ya, Bu Ani sebagai komite luar biasa pemilihannya. Ada lagi? Dudi, Bu Ari. Ternyata masih banyak Bu Ari, masih banyak Dudi. Ada lagi yang lain? Saya nomor aja, nanti di situ. Siapa Pak? Ini cerita ya, sampah organik itu. Sampah Organik. organik, sampah organik Bu Ari. Aku cita-cita ya. Oh, cita-cita. Pak Menteri. Ya, silakan Bu. Sebetulnya untuk organik kita sudah pernah kelola Ya. dan kita dapat bantuan ya dari dinas termasuk alat-alatnya itu dari LH. Ya. Cuma itu sementara ini mangkrak. Ya. Nah, monggo kalau mau dilanjutkan. Ya. Terus mohon maaf, aset yang ada di sekolah kita, contoh yang ada di ruang teori 2. Ruang teori 2. Berarti sana baca ya. Sampai dengan teori 6. 2 sampai 6. Ruang teori 2 sampai 6. Ya. Bagaimana Bu? Pojok itu kan ada almari. Ya, almari. Ya sementara ini yang kami tahu cuma untuk sarang nyamuk. Oh, yang di sudut-sudut ruangan ya? Ya itu. Ya. Itu kan bagus banget misalnya anak-anak punya apa helm atau apa bisa kita rapikan dengan bantuan anak-anak. Saya juga tak ikut. Terima kasih Mas. Ya. Terima kasih. Sebetulnya banyak banget saya di belakang yang itu. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu. Bapak Izar, moga Bapak Izar. Moga Bapak Izar. Bapak Izar, moga Pak. Dari syuting. Syuting Sabang ini. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Kami dengan mendengar paparan-paparan tadi luar biasa. Kami sebenarnya ada suatu cita-cita sejak dulu, hanya ini kami mengutarakan. Ya Pak. Itu di masjid itu ada perpustakaan masjid. Oh, luar biasa Pak. Sudah banyak para akan penyumbang-penyumbang buku, tapi tertanya belum ada. Alhamdulillah. Iya. Makasih itu. Ya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Kasih betul. Ya. Matur nuwun. Bapak Kepala Sekolah, monggo barangkali Pak mau memberikan masukan buat kami Pak. Ya, monggo Pak. Yang belakang saya bisa melihat di kaca sana aja. Iya. Syutingnya di mana? Sana mana? Apa bang? Di close up ini malahan. Terima kasih usulannya luar biasa, presentasi yang luar biasa tentang kegiatan ini. Tadi kan tema utamanya memanfaatkan aset yang ada di sebelah, baik dari aset yang berupa sumber daya manusia, sosial budaya maupun dari sarana prasarana. Idenya cukup bagus, kita dukung. Tadi pertama mau membuat ke pojok literasi dan green school, green corner. Nanti lama-lama green school ya. Dari green corner, semua corner-cornernya nanti dibuat green kan, nanti bisa tambah maksimal. Saya mendukung dengan sangat mendukung dari ide-ide tadi. Monggo kita mulai jangan dari yang tidak ada, kita mulai dari yang ada saja. Tadi memanfaatkan Pak yang di kelas-kelas, monggo dimanfaatkan sebaik-baiknya, atau memanfaatkan sudut-sudut yang memang sebetulnya potensial, atau ada lemari yang bisa dimanfaatkan karena selama ini hanya untuk numpuk benda-benda tertentu yang tidak pernah dibuka dan sudah tidak begitu menjadi banyak perhatian atau tidak begitu diperlukan. Monggo masih bisa dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan literasi ini. Sarana prasarana sudah, monggo untuk digerakkan teman-teman anak-anak untuk bisa menyumbang buku
saya kira ada banyak buku yang bisa dimanfaatkan untuk disumbangkan kepada sekolah, karena kalau beli yang disimpan di rumah yang membaca 1 orang, tapi kalau disumbangkan nanti bisa banyak orang mendapatkan manfaat dari buku yang dibaca. Tuh, untuk di musola memang sebaiknya ada ya Pak ya, juga ada literasinya, ada buku kotak-kotak buku bacaan. Tapi jangan kemudian nanti membuat dalil kalau hanya membaca buku tidak sah cari ilmunya, okay? Karena harus ada guru gitu ya. Itu jangan kemudian kalau baca buku tidak sah ilmunya, okay? Nah, jangan buat dalil gitu, nanti orang jadi tidak mau baca buku. Semua ikut terlibat, saya kira ini bisa maju. Saya kira gitu, okay? Itu tambahan dari saya. Kalau ada yang saya kelewatan maka bisa ditambahkan lagi. Ya, terima kasih Pak Agus. Selanjutnya kami mohon masukan dari Ibu Komite, dari Ibu Esti. Terima kasih, Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar masukan nyambung tadi dari Bapak Kepala Sekolah. Gawi gampang, ngrumat sing angel. Nah, bagaimana kiat merawat itu? Menurut pengalaman saya yang juga dulu berkecimpung di suatu institusi pendidikan, anak kecil itu sudah dia latih piket loh. Ngopo nang SMP SMA jenengi piket harian itu hilang, sampai tanaman tidak terawat kekeringan. Kalau itu dibuat piket kelas Senin, Selasa sampai Sabtu, tiap anak piket, pekerjaan anak piket itu apa? Itu bisa diawali dari Bapak Ibu guru. Nang SMA wis ora paling kok nek piket itu membantu kebersihan lingkungan. Betul, piket harian lah. Itu digalakkan untuk kebersihan kelas, kebersihan lingkungan misalnya. Salah satunya itu yaitu mungkin itu keterlibatan siswa sehari-hari di dalam perawatan aset sekolah. Terus tadi yang literasi itu tidak hanya pada buku. Tadi Ibu Lastri yang cantik jelita, Bu Lastri itu mengatakan tidak hanya baca, nulis. Berarti di situ nanti di sudut baca itu, kalau di tempat saya dulu karena anak kecil diberi semacam tempat untuk memajangkan hasil tulisan siswa. Aku nggak isi api banget bikin tes patah hati tak pasang jebret kancane sing moco terus di alam yang kancane. Jadilah mereka untuk motivasi lainnya membuat tulisan-tulisan yang lebih bagus ya. Jadi jangan hanya tulisan jenenge wae ora mesti lha apa gunane aku nulis kancane ra iso maca, aku ra dialem. Apalagi kalau yang alam bulunya. Jadi apik banget. Sesuk gawene ya sing luwih apik gitu. Jadi nanti di sudut literasi itu juga ada papan pajangan, istilah saya dulu ya. Papan pajangan ya. Jadi papan pajangan itu jangan lupa Bari ya digunakan untuk hasil karya siswa agar bisa dibaca oleh siswa yang lainnya, dan untuk membaca Bapak Ibu. Bagaimana membawa anak untuk suka membaca hari ini? Saya dulu memakai metode begini, melibatkan guru bahasa. Dalam arti kata, satu siswa 1 bulan harus membaca buku 5 misalnya, dari fiksi, non fiksi, dari 5 buku yang berbeda. Kalian ringkas, kalian kumpulkan, beri nilai, hasil terbaik beri reward. Jadi setiap bulan ada Bapak Ibu guru yang memantau ini anak do pasti gawe ke pojok literasi apik. Bagaimana membawa anak-anak suka membaca? Biasanya anak-anak seusia-usia ini senang di alam, diakui lah. Bagaimana mendapat pengakuan yang bagaimana? Wah, sudah baca 5 ini, baca 5 gurunya takon kowe maca apa kowe ora. Ya kan? Tadi baca 5 apa? Apa yang kamu baca? Coba kamu ringkas. Dari ringkasan ini Bapak Ibu guru bisa menilai, oh ini yang tuntas. Kemudian ini anak ini menjadi juara 1 misalnya, ada anak yang paling rajin membaca, paling ribet poin siji nek guru sing mari itu saja masukan dari saya. Kakek enggak malah bingung
Bapak Ibu, Mas Afan. kelanjutan dari apa yang disampaikan Bu Esti tadi. Bu Esti menyampaikan pokoknya kalau nanti kurang apa tinggal matur sama komite. Monggo paringi masukan kalian dukungan ingkang sacekalipun kangge sekolah. Monggo Ini Pak. yang tahu suka dukanya golek dana. Dananya dari siapa, Bu? Hari ini sih jangan kita gali kekurangan. Untuk awal kalau kita sudah ngomong dana ini soko-soko yang boleh angel dan sebagainya, tibane angel. Karena saya sudah mengalami segala sesuatu kalau kita positif dari awal, sebentar mikirnya dari awal sudah positif, kita akan dapat positif. Tapi kalau kita dari awal mikirnya sudah negatif, kita akan dapat negatif. Negatif Pak. Itu kita yakini saja. Kalau saya meyakini itu. Mas Afan, sebentar Bu. Dan Mas Afan. Monggo Pak, monggo. ini apa ini Mas? Jawab yang logis, realistis, logis. Monggo Pak. Saya tentang penggalangan dana yang siswa itu ya. Ini mungkin di luar konteks. Untuk hal-hal yang disampaikan tadi itu pasti butuh pendanaan gitu. Mungkin ada jawaban pertanyaan sepele itu pendanaan atau hal-hal yang mau dilakukan dari PG apa tadi? PGP itu, nah itu dari mana atau ada dana tersendiri atau harus dari pihak sekolah mungkin atau yang lain? Itu aja, terima kasih. Dari anak-anakku belum. Kalian datang ke sini pasti harus ada masukan. Monggo. Ayo tanggapan. Sepenanggapan. Baik, di atas waktu yang telah diberikan, izin memberikan usulan. Mungkin jika dilihat dari aset yang belum ada di foto tadi, menanggapi yang tadi, itu bisa dilihat di ruang musik di samping aula. Itu kan ada ruang musik, terus ya itu bisa dimanfaatkan kembali. Terus di belakang aula juga kan ada ruang, itu juga bisa dimanfaatkan. Seperti itu. Belakang aula. Kamar ganti. Ada usulan dari Mbak Sasta itu di belakang aula ruang ganti. Satunya di mana Mbak? Ruang musik itu mana? Sebelahnya. Oh yang sebelahnya masih di belakang semua ya? Ya itu memang belum dioptimalkan. Bapak Ibu itu barangkali Mas ada? Yang lainnya ada? Yang aku ada? Ada lagi? Bapak Ibu? Bapak Ibu? Nggak ada? Ya. Terima kasih Bapak Ibu atas masukannya. Terakhir kita apa Bu ada? Kami dari masukan Bapak Ibu yang telah disampaikan insya Allah akan mewujudkan dalam aksi nyatanya. Barangkali nanti suatu saat juga kami masih membutuhkan karena harus ada koordinasi lagi. Sort of myself, I would be letting it end. But every time I look at those brown eyes and your smile, oh your smile, run into you on a break in the hallway, and I get nervous. You're so cute, there's no way. Say that out loud. Well, what now? Please don't let this be happening again. Oh my God, I think it's already happened. Sort of myself, I would be already been 3 months. But every time I see you, your smile, and I can't
there's no way. Say that out loud, well what now? Please don't let this be happening again.